Begini, jemaahku seorang wanita sedang berada dalam kesulitan besar karena seorang anak muda usia 23 tahun sangat mencintai dirinya. Apa ini bukan persoalan yang bikin pusing kepala? Ahmadi, bagaimana? Ya, dan aku bilang pada Karel, kalau ada persoalan yang tidak masuk di akal, datang saja pada Ahmadi. Dia pasti tahu cari jalan keluar. Terus ayah bercerai setelah ibu melahirkan saya? Oh, bukan. Kamu salah, Gus. Ibumu meninggal waktu melahirkan kamu. Ayah merasa telah memenuhi keinginan Mbak Buyut dan nenekmu. Sementara ayah masih tetap mencintai gadis yang menjadi idaman hati ayah. Maka akhirnya ayah memutuskan ayah tidak akan mau menikah lagi. Kalau gitu ayah sangat menghargai cinta ya? Ayah sangat menghargai cinta. Karena buat ayah cinta itu agung, indah, dan tidak boleh dibuat main-main. Nanti kalau kamu sudah mengerti apa itu artinya cinta, kamu pasti memahami sikap ayahmu ini. Ya, saya jatuh cinta pada seorang wanita. Ya? Dan saya mau ayah melamarkannya untuk saya. Tunggu dulu. Sembarangan aja. Memangnya untuk menikah itu gampang apa? Kamu harus ingat ya. Yang pertama, kamu itu kan masih kuliah, belum bekerja lagi. Dan yang kedua, untuk melamar calon pengantin anaknya, ayah kan harus tahu dulu bobot, bibit. Loh, tadi kan ayah bilang sangat menghargai cinta. Sekarang malah ayah yang seperti Mbak Buyut, pakai bibit, bobot, dan bebetnya. Gimana sih ayah? Iya, menghargai cinta bukan berarti meniadakan tata krama dong. Coba sekarang kamu bilang siapa namanya, rumahnya di mana, terus umurnya berapa, dan siapa nama orang tuanya. Baru kemudian ayah pertimbangkan. Namanya Melisa. Nama yang bagus. Terus di mana rumahnya? Jalan Sukabumi, Menteng. Pasti ini anak orang kaya. Umurnya berapa? Ini dia ya, yang jadi persoalan saya. Kenapa? Oh, barangkali kamu mencintai gadis yang masih bau kencur, gitu. Coba, berapa umurnya? Umurnya 45 tahun ya. Itu kan seusia dengan ibumu kalau saja dia masih hidup. Kamu gimana? Tapi gimana ya, aku sangat mencintai dia. Coba kamu sebutkan lagi siapa nama lengkapnya. Tante Melisa Pangemanan ya? Astagfirullahaladzim. Pagi Pak. Namamu Agus? Iya betul. Mahasiswa semester 6. Calon sarjana hukum ya? Iya. Sebagai calon sarjana, kamu mesti punya standpoint kan? Nah, jawablah pertanyaan saya. Kamu datang pada saya atas kemauan dan tekanan orang tua atau atas kemauanmu sendiri?
Mula-mula memang atas saran ayah. Tapi saya juga merasa perlu berkonsultasi dengan seorang psikolog, bro. Kalau begitu, jawablah dengan hati nuranimu. Kamu perlu sosok seorang ibu atau seorang istri yang dapat mendampingimu seumur hidupmu. Pikirkan matang-matang jawabanmu, Gus. Saya memerlukan keduanya dalam sosok seorang wanita yang saya cintai. Sebentar. Berikan ini kepada orang tuamu. Dan nanti kamu akan diantar untuk berkonsultasi kepada orang yang cocok. Oke? Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Saya telah memahami apa yang diminta oleh Prof. Sinada, Pak Sulistyo. Agus, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sendiri tanpa didampingi oleh ayahmu? Itu akan lebih bagus. Boleh, Pak Haji. Ayah bisa pulang duluan. Nanti saya pulang pakai taksi. Baik. Sampai ketemu lagi. Baik, Pak Sulistyo. Ya. Gus, Bapak pulang dulu ya. Mari, Pak. Mari. Agus, kamu tahu apa hakikat hidup itu? Hidup adalah perjuangan untuk mencapai cita-cita. Itu kan kata-kata mutiara. Slogan. Hidup itu adalah daya untuk kita bertahan menghadapi kenyataan yang tidak selalu membuat kita suka. Tapi harus tetap arif bijaksana, sekalipun dalam kondisi yang paling buruk yang terkadang membuat kita kecewa. Saya kira saya setuju, Pak Haji. Kondisi semacam itu justru yang sering kita temui. Tepat, itu dia topik yang ingin saya bicarakan antara kita, dua laki-laki dewasa. Oke, Gus? Saya siap, Pak Haji. Bisa kamu bedakan antara kasih seorang anak kepada ibu dengan cinta seorang pacar dengan kekasihnya? Coba sebutkan, Gus. Saya tidak bisa merinci secara verbal, tapi saya bisa merasakan perbedaan yang cukup mendasar. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu mencintai ayahmu sekaligus menyayangi dirinya? Saya sangat mencintai ayah, sekaligus menyayangi beliau. Tapi kalau ayah menghalangi cinta saya terhadap Tante Melisa, persoalannya menjadi lain. Loh, kok jadi begitu, Gus? Karena saya mulai merasakan pembicaraan kita makin mengarah ke satu titik yang akan membuat saya terpaksa menerima satu kondisi di mana kamu menjadi rival ayahmu secara tidak sengaja. Kendati pun ayahmu akhirnya mengetahui alamat Melisa, dia tidak mau menemuinya. Kenapa? Karena dia bersedia mengalah kalau itu membuat kamu bahagia. Tapi justru yang dikhawatirkan, kamu akan menyesal di kemudian hari. Alasan apa yang menyebabkan saya tidak bisa hidup bahagia bersama Tante Melisa? Tahukah kamu kenapa ayahmu tidak menikah lagi setelah ibumu meninggal? Karena ayahmu sangat mencintai Melisa, walaupun dia tidak tahu di mana rimbanya. Dan tahukah kamu kenapa Melisa juga tidak menikah sampai usia senja itu? Karena dia mencintai ayahmu. Memang kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan untuk mereka bersatu, tetapi cinta mereka abadi. Coba kamu renungkan, pernahkah dari mulutnya terlontar bahwa dia mencintai kamu sebagai pria idaman untuk dijadikan suaminya? Pertanyaan ini tidak perlu kamu jawab, tapi cukup kamu renungkan. Dan jawabannya bukan untuk Pak Haji, tapi untuk dirimu sendiri. Ya, terkadang Tuhan tidak memberikan apa yang kamu sukai,
karena dia tahu bahwa itu tidak baik untukmu. Tapi dia memberikan apa yang tidak kamu sukai, dan itu yang akan membawa kebaikan bagi dirimu. Terima kasih Pak Haji. Saya mulai belajar mengenal hakikat kehidupan yang penuh misteri dengan mata hati, bukan sekedar dengan perasaan. Memang berat untuk menerima kenyataan ini, tapi saya harus tegar dan berusaha untuk tetap tegar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Bagaimana hasil konsultasimu dengan Pak Hajidi? Sudah? Loh, kok malah murung? Gus, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan ayah juga. Kalau sekiranya hasil konsultasimu dengan Profesor Sinaga dan Pak Hajidi tidak cocok dengan hatimu, katakan pada ayah. Ayah akan melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginanmu. Ayo. Sekalipun saya harus merebut Tante Melisa dari ayah. Ya, asalkan itu membuatmu bahagia, anakku. Ini kan Dimas sedang menjemput Jeng Nur yang sudah seminggu di rumah orang tuanya. Jadi kalau mau perlu apa-apa ya bisa nanti saya nyusulin. Apa penting sekali? Bambang Sulistyo memberitahu kepada saya bahwa Agus anaknya tetap minta dia melamar Melisa, dan dia minta saya ikut mendampinginya. Ini soal kan terlalu rumit, Kang Diman. Bagaimana pendapat Romo? Dan kalau ini betul-betul terjadi, kita sudah menggali perangkap untuk mempermalukan diri kita masing-masing. Nah, karena itulah kami datang kemari untuk minta tolong Ahmadi mencarikan jalan keluar yang terbaik. Oh, begini aja, Kang Mas Diman. Beritahu Ahmadi bahwa besok kira-kira jam 11 kita kumpul lagi di sini, dan lalu bersama-sama kita berangkat ke rumah Melisa. Beres. Nanti semua pesan-pesan ini akan saya sampaikan kepada Dimas Haji. Saya baru mulai mengetahui apa arti tentang hidup. Bagus. Dan memang dalam hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Tapi untuk bisa menerima kenyataan ini, rasanya lebih mudah dibicarakan atau lebih mudah mengucapkan daripada melaksanakan, Pak. Iya memang. Tapi Paman, Ya. berhenti mencintai orang yang sangat saya cintai rasanya suatu hal yang sangat mustahil, Paman. Bukan lagi mustahil, itu tidak mungkin. Terus saya harus bagaimana dong, Paman? Loh, itu aku harus mengembang tumbuhkan rasa cinta itu. Ditumbuh kembangkan? Iya. Maksud saya, kalau Agus tetap bersikeras untuk mencintai Ibu Melisa secara membabi buta, wah, Agus malah bakal kehilangan cinta kasih Ibu Melisa, sekaligus membuat hati ayah Agus merana. Iya, merana. Tapi kalau Agus mengembangkan rasa cinta kepada Ibu Melisa itu menjadi kecintaan seorang anak kepada ibunya, selain kasih sayang Ibu Melisa kepada Agus akan bertambah-tambah, insya Allah hari tua Pak Sulistyo akan ceria dan bahagia. Begitu juga Ibu Melisa.
yang menderita karena cinta selama 22 tahun akan mencicipi kebahagiaan hidup. Karena terpadu kembalinya cinta dengan kekasih yang lama dirindukan. Dan Nak Agus sendiri akan merasakan kebahagiaan yang tidak terperkirakan karena telah berbuat sesuatu amal kebaikan kepada ayah Nak Agus sendiri dan kepada seorang yang amat Nak Agus cintai. Tolongin dong, Bi. Loh, Bu, tangannya kok dingin sekali. Tidak seperti biasanya. Ada apa sih? Apa sakit? Saya kerokin. Nggak usah. Nggak tahu deh. Pikiran saya lagi kalut. Bingung. Mungkin karena tamu-tamu yang ada di depan itu. Loh, kalau tamu-tamu yang bikin pusing, ya jangan diterima. Us, kamu ngaco. Apa udah disediain minum semua? Sudah. Ya udah deh, biar saya temuin. Selamat siang. Selamat siang. Puji Tuhan, Engkau telah mengabulkan permohonanku. Atas nama ayah saya meminang ibu dan memohon keikhlasan ibu untuk menjadi ibu saya. Anakku Melisa, Tuhan rupanya menghendaki lain yang sama-sama tidak kita ketahui. Sekarang, terimalah pinangan anakmu Agus, dan jadilah istri Bambang Sulistyo yang setia menantimu dan mencintaimu. Jadikanlah Agus dan cintailah dia sebagai anak kandungmu sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.